Baik, perkenalkan selamat malam. Kami dari kelompok 6 dengan study case 6 yaitu automatic um, battery charging protection system. Eh, dengan saya Alia Faiza Wibowo, dengan teman kelompok saya ada Aurelia Sabrina, Ananta Zaina, dan Bunga Alexandra. Oke, perkenalkan saya Aurelia Sabrina. Di sini akan membahas mengenai problem statement. Next. Oke, berdasarkan case yang kami dapatkan, di mana perangkat laboratorium itu menggunakan baterai isi ulang yang rentan mengalami overcharging dan juga overheating, di mana dibutuhkan sistem proteksi otomatis untuk menjaga keamanan dan juga memperpanjang umur baterai. Di sini kami menyimpulkan dibutuhkan sistem yang mampu menghentikan pengisian saat baterai penuh atau suhu terlalu tinggi, melanjutkan kembali pengisian ketika kondisi aman, serta mencegah switching on atau off yang terlalu cepat. Kemudian diperlukan sistem komputasional itu yang dapat pertama memantau tegangan baterai, yang kedua memantau suhu baterai, dan ketiga mengontrol status charging on off secara otomatis. Next. Kemudian pengenalan pola atau pattern recognition. Oke, di sini case yang kami dapatkan itu terdapat pola berulang dari data sensor baterai yaitu pada tegangan baterai dan juga suhu baterai, di mana ketika tegangan itu mencapai maksimal, maka baterai itu penuh sehingga charging itu harus dihentikan. Nah, kemudian jika suhu itu melebihi batas dari normal, sistem itu juga akan mematikan charging untuk mencegah adanya overheating. Kemudian ini pola yang kami dapatkan. Yang pertama itu tegangan baterai, di mana jika tegangan maksimum baterai itu penuh dan charging itu diberhentikan. Kemudian jika tegangan di bawah batas, itu charging itu dapat dilanjutkan. Yang kedua itu suhu baterai, di mana ketika suhu baterai itu melebihi batas dari normal, charging itu perlu dihentikan agar tidak untuk mencegah overheating. Dan yang kedua itu ketika suhu kembali normal, charging itu tetap dilanjutkan. Selanjutnya, yang ketiga itu status charging, di mana charging on itu saat kondisi baterai itu aman, dan selanjutnya itu charging off itu saat baterai itu penuh atau suhu itu terlalu tinggi. Selanjutnya itu ada anti switching, di mana sistem perlu delay atau pengecekan ulang agar tidak ada on atau off itu yang terlalu cepat. Oke. Oke, perkenalkan nama saya Bunga Alexandra dan saya akan menjelaskan mengenai data representasi dan juga abstraksi. Next. Oke. Em, nah, pada sistem ini terdapat dua input data. Yang pertama itu ada tegangan baterai dalam satuan volt dan juga suhu baterai dalam derajat Celcius. Kemudian sistem ini juga memiliki parameter. Yang pertama, tegangan maksimum baterai itu adalah 4,2 volt, kemudian suhu maksimumnya adalah 40 derajat Celcius, dan kemudian delay 5 menit untuk mencegah sistem on off yang terlalu cepat. Selanjutnya ada status dan juga variable system, di mana yang pertama itu ada charging true and false, dan juga kemudian poin selanjutnya ada system on true and false juga. Kemudian untuk output dari sistem ini adalah yang pertama status charging, yaitu sedang mengisi atau berhenti, dan yang kedua adalah estimasi baterai penuhnya. Selanjutnya untuk bagian abstraksi, yang poin pertama itu ada model sistem, di mana sistem ini bekerja dengan alur input, proses, dan juga output. Di mana tegangan dan juga suhunya akan dipantau, kemudian akan diproses dengan decision logic, lalu akan menghasilkan status charging. Kemudian untuk aturan utamanya, yaitu yang pertama, jika suhunya lebih besar daripada batas, maka charging akan off. Jika tegangannya sudah maksimum, chargingnya pun akan off. Dan jika chargingnya belum maksimum dan suhunya masih aman, maka charging akan on. Untuk aturan stabilitasnya sendiri, yang pertama itu setelah chargingnya off, maka sistem akan menunggu selama 5 menit. Nah, tujuannya itu agar tidak terjadi on-off yang berulang terlalu cepat. Kemudian untuk bagian pola sistem, apabila tegangannya naik, maka akan mendekati penuh sehingga charging akan stop. Selanjutnya jika suhunya naik, maka risiko overheating juga akan meningkatkan sehingga proses chargingnya pun akan stop. Lalu jika kondisinya normal, maka charging pun akan berlanjut. Oke, next. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Ananta Zainadin Putra. Di sini akan menjelaskan bagian flowchart dan juga pseudocode dari sistem ini. Next.
Untuk flowchart-nya seperti yang bisa dilihat di slide, akan dimulai dari start, lalu terdapat variabel system on yang diset menjadi true. Ini adalah saklar yang berfungsi untuk menghidupkan dan juga mematikan sistem ini. Nah, untuk tegangan maksimal dan juga suhu maksimal, saya menggunakan asumsi bahwa ini akan digunakan baterai li-ion. Jadi tegangan maksimal adalah 4,2 volt dan suhu maksimal adalah 40 derajat Celcius. Selanjutnya akan masuk ke looping. Jadi sistem akan membaca status charging saat ini, tegangan saat ini, dan juga suhu saat ini. Lalu akan dicek apakah suhu lebih daripada suhu maksimal. Jika iya, maka dicek apakah sedang posisi charging. Kalau tidak, maka sistem akan kembali ke looping. Dan jika iya, maka charging akan diputus dan terjadi delay 5 menit sebelum melanjutkan perintah selanjutnya. Jika suhu di bawah suhu maksimal, maka akan dicek apakah tegangan lebih dari atau sama dengan tegangan maksimal. Jika iya, maka akan dicek apakah charging sama dengan true. Jika iya, maka charging akan diputus dan terjadi delay 5 menit lagi sebelum melanjutkan looping. Jika charging sama dengan fast, maka dia akan tidak melakukan apa-apa dan kembali ke looping. Jika tegangan kurang dari tegangan maksimal atau baterai belum penuh, maka akan dicek apakah charging sama dengan true lagi. Jika iya, maka akan langsung menghitung estimasi baterai hingga penuh dan akan ditampilkan kepada user dan melanjutkan ke looping kembali. Jika tidak, maka dicek apakah charging sama dengan true. Jika apa? Jika tidak, maka charging akan bisa menjadi true dan akan menghitung lagi kok estimasi baterai penuh dan ditampilkan kepada user dan terjadi 5 menit sebelum melanjutkan looping kembali. Sistem looping ini akan berhenti ketika saklar sistem di off kan sehingga sistem on menjadi false dan sistem akan memutuskan charging dan sistem akan berhenti. Next. Oke, selanjutnya ada pseudocode-nya. Next. Untuk pseudocode dari flowchart tadi dapat dilihat di slides dan selanjutnya akan ada testing menggunakan dua kasus untuk algoritma ini. Yang pertama adalah ketika posisi charging on, tegangan 2 volt dan suhu 50 derajat Celcius, maka sistem akan dimulai, lalu karena suhu lebih dari suhu maksimal dan charging sama dengan true atau sedang posisi mencas, maka charging akan diputuskan dan terjadi delay 5 menit sebelum melanjutkan. Nah, untuk kasus kedua, yaitu ketika charging off, tegangan 2 volt, suhu 10 derajat Celcius, dan sistem langsung dimatikan setelah itu, maka sistem akan dimulai, dan karena suhu di bawah suhu maksimal, tegangan juga di bawah tegangan maksimal, dan charging tidak dalam posisi charging, maka charging akan disambungkan sehingga baterai mencharging dan akan menghitung estimasi baterai hingga penuh dan ditampilkan kepada user. Lalu terjadi delay menit sebelum melanjutkan dan karena sistem langsung dimatikan, maka charging akan langsung diputus dan sistem berhenti di sini. Next. Perkenalkan, nama saya Lia Faiza Iboga, dan sini saya akan menjelaskan tentang Big O notation. Jadi Big O notation merupakan cara bagaimana kita bisa menghitung running time dari sebuah algoritma. Nah, di kasus ini, Big O notation-nya, sistem perlindungan pengisian baterai otomatis bekerja dengan cara memantau kondisi baterai secara terus-menerus melalui pembacaan sensor tegangan dan suhu. Siklus pemantauan ini dilakukan berulang kali meskipun ukuran input tidak memengaruhi waktu eksekusi. Ya, sehingga jika jumlah siklus dinyatakan sebagai N, maka total waktu eksekusi akan meningkat sebanding dengan N. Sehingga big O notation-nya itu adalah O dalam kurung N. Nah, di sini menunjukkan bahwa sistem memiliki kompleksitas waktu ON karena dia melakukan operasi konstan yang diulang sebanyak N siklus pemantauan sehingga waktu eksekusi meningkat secara linear. Baik, sekian presentasi dari kami terkait study case 6 dari kelompok kelas berkom 8 dan kelompok 6. Terima kasih.